Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, jadi kita kan ini program dari Pemuda Muhammadiyah Kandangan. Ini akan mengadakan podcast tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan atau yang kita persiapkan di sini. Yang pertama itu banyak yang bilang bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Bagaimana Ustaz terkait tentang hal ini? Ya jelas, karena adab itu kan boleh dikatakan dasar fondasi karakter seseorang ya. Jadi nanti ketika orang berilmu itu kalau dasarnya adabnya udah bagus, maka ilmu itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau adabnya itu salah, maka ilmu bisa menyesatkan, kan kayak begitu. Kira-kira ya kayak gitu. Oh iya, Tidak terlalu diutak-atik seperti apa pun ya larinya seperti itu. Jadi memang adab itu sangat penting sekali ya. Sangat penting. Bahkan Rasulullah itu sendiri kan didatangkan kan untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak. Iya. Bahkan mungkin kalau banyak dari ulama-ulama dulu ketika sebelum kita mempelajari ilmu yang lebih luas itu mempelajari ilmu adab itu dulu gitu. Ya bukan lebih dahulu, tapi yang disebut penting kan tidak harus yang pertama atau yang didahulukan, yang lain nomor dua, bukan seperti itu. Tapi niatan kita bahwa yang namanya pengetahuan disebut penting itu ya harus diutamakan. Tidak harus yang pertama dilakukan, enggak gitu. Bisa bareng-bareng seperti itu. Jadi memang cara orang para santri dalam zaman dahulu mau mencari ilmu itu memang yang pertama kali diberi contoh, yang menjadi contoh itu kan gurunya. Bagaimana seorang siswa, seorang santri itu berakhlakul karimah terhadap guru-guru. Nah, ini kan Anda bisa membandingkan zaman dengan zaman sekarang, bagaimana adabnya seorang santri terhadap kiainya, bagaimana adab seorang guru terhadap murid terhadap muridnya, terhadap gurunya, itu kan akan jauh berbeda. Karena saya tidak mengatakan zaman sekarang menyingkirkan pentingnya adab, tapi kenyataannya memang orang tidak kalah dengan kepentingan-kepentingan yang lain yang sifatnya menyangkut masalah status atau kesuksesan, karir lah dikatakan. Padahal orang kalau sudah sampai karir pun sebuah perusahaan tetap saja mengandalkan adab itu penting. Bagaimana seorang karyawan, mereka tetap akan lebih memilih orang yang jujur, karyawan yang jujur, lebih sopan, itu kan tetap saja menjadi kriteria. Nah, itu kok tidak dipentingkan, tidak bisa. Dia akan rusak meskipun dia orangnya itu berilmu. Kira-kira seperti itu. Terus gini Ustaz, belajar ilmu itu kan, apalagi ilmu agama ya, ilmu agama itu kan suatu kewajiban bagi setiap muslim gitu ya. Nah, itu tapi apakah dengan kita itu hanya mempelajari itu lewat medsos saja, itu apakah cukup atau kita itu memang harus datang di pengajian seperti Ahad pagi seperti ini? Saya tidak membandingkan penting atau tidak penting, tapi lebih utama langsung dengan guru. Karena memang ada beberapa hal, khususnya pengetahuan agama itu harus diberi contoh. Contoh secara langsung. Terus itu juga menguji keadaban seorang santri terhadap gurunya itu sendiri sejauh mana. Karena ilmu itu akan berkah ketika seorang santri itu menghormati guru. Nah, udah nggak ada menghormati guru, ya ilmunya itu nggak berkah. Itu dipastikan seperti itu. Jadi satu contoh, medsos tidak bisa, ya mungkin sekarang sudah ada ya cara-cara teknik yang bisa, tapi akan lebih simpel ketika menghadapi guru secara langsung. Contoh praktek sholat yang benar. Nek teori mungkin tidak ada, tapi praktek yang benar seperti itu. Baca Al-Quran dengan tajwid itu harus dengan contoh juga yang benar dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang simpelnya seperti itu. Meskipun dengan teknis-teknis modern mungkin ya sudah bisa itu diatasi, tapi tetap saja akan lebih membekas gitu ya. Karena kita berguru dengan alat, dengan berguru dengan manusia itu kan beda, ya kita sendiri tahulah nilainya seperti apa gitu. Tetap akan lebih berkah dengan itu. Dan orang yang belajar dengan medsos itu harga dari sebuah ilmu itu juga tidak tinggi gitu. Kalah dengan orang-orang yang memang belajar secara langsung dengan guru. Dan itu sudah nunatullah, bahwa yang namanya
nek berguru itu kan dari titik nol menjadi bisa. Tapi kalau medsos itu sebenarnya kan hanya untuk tambahan lah, dikatakan saya mencari penjelasan. Ini tidak punya dasar ya tidak bisa. Tidak bisa juga kita memahami secara tetap saja saya mengatakan berguru terhadap manusia itu wajib. Bagi saya seperti itu. Terus gini Ustaz, tadi kan ini antara keterkaitan antara ilmu dan amal. Tadi sudah banyak sekali dilontarkan tadi. Terus ini antara ilmu dan amal itu kalau ilmu itu kalau kita tidak diamalkan ya, ilmu tanpa amal itu kan sia-sia. Ya. Akan tetapi amal kalau kita itu tidak memiliki ilmu itu juga bisa berantakan dan bisa tertolak gitu. Bagaimana? Ya dua-duanya penting lah. Gitu. Jadi sepanjang amalmu al ilmu bila amalin kasadarotin bila samalin. Ya. Itu ilmu yang tidak diamalkan menjadi beban dan ya memang tidak ada buahnya apa-apa. Tapi orang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu namanya ngawur gitu ya. Bener ya kebenaran itulah politik kan seperti itu. Jadi ada orang yang ilmunya itu karena pengalaman. Karena pengalaman. Biasa nih koyong ini baik gitu ya. Seperti seorang bangunan yang tidak punya background pengetahuan tentang bangunan. Katakan dia mandor gitu ya. Kong ini wis kuat karena ilmu titen ya. Tapi kan dia tidak tahu ketika ada suatu halangan yang lain dia nggak ngerti gitu. Karena ya efeknya seperti itulah kira-kira. Jadi banyak lebih berbahayanya tanpa teori gitu. Jangan menganggap pengalaman luwih apik tinimbangan ilmu. Bagi saya dua-duanya. Ilmu itu sendiri juga harus punya pengalaman dan pengalaman itu harus dasarnya ilmu. Itu harusnya kayak begitu. Jadi jangan mana yang lebih penting, semuanya penting. Semuanya penting. Saling terkait. Iya, saling terkait. Nah, nanti tadi juga bisa kita sambungkan dengan adab juga ya, Ustaz. Betul. Jadi memang kalau kita itu mencari ilmu dengan adab itu nanti hasilnya juga kita bisa akan lebih maksimal, maksimal. Karena bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi lebih netes bahasanya, ilmunya itu lebih fathah, lebih bermanfaat. Itu saya yakin. Jadi maka harapan saya terhadap pemuda semuanya itu ya, beradablah dengan orang yang lebih sepuh, dengan senior-senior kita. Jangan hanya karena kita merasa bisa terus bisa meninggalkan orang yang sepuh. Itu sangat tidak etis. Karena betapapun adanya kita hari ini itu bukan karena perjuangan yang sepuh dulu gitu. Jangan suka meninggalkan. Orang tua lebih banyak pengalaman lah daripada anak, meskipun anak lebih banyak ilmu nih. Ning pengalaman kalau mangsane juga memang ada sesuatu pengalaman itu ilmu ya. Ilmu yang tidak bisa diraih kecuali dengan waktu. Namanya ilmu kasukuan itu tidak bisa dipahami oleh anak muda. Maka kita harus akan lurus kira-kira seperti itu. Ya Ustaz, makasih atas waktunya, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Ya. Assalamualaikum.